Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laupsiari Wafada dengan NIM 112245053. Di sini saya akan melakukan pembahasan tentang sengketa sarung gajah duduk yang dimana sekarang sedang menjadi perhatian publik, juga menjadi beberapa maraknya kasus di media sosial ya. Nah, salah satu pelanggaran dari kasus ini adalah hak merek yang menjadi perhatian publik. Terus kita juga akan membahas dalam video ini adalah kronologi kasus, analisis hukum, analisis bisnis, juga pelajaran yang bisa diambil oleh pelaku usaha. Stay tune! Pemilik usaha sarung gajah duduk mendapati adanya pihak lain yang memproduksi dengan cara menjual produk yang sama, kemasan yang sama, juga merek yang hampir sama juga dengan produk miliknya. Akhirnya pemilik usaha memutuskan bahwasanya kasus ini akan dimasukkan ke dalam Pengadilan Negeri Pekalongan dan terdakwa dinyatakan bersalah atas pelanggaran tersebut. Namun terdakwa mengajukan banding atas putusan tersebut. Kasus ini tidak hanya berdampak pada nilai hukum, tapi juga dengan nilai bisnis, di mana reputasi perusahaan yang sudah dibangun bertahun-tahun sebelumnya, bahkan puluhan tahun, akan menurun. Nah, dari kepercayaan konsumen itu juga pastinya berkurang, memperoleh produk tiruan dengan kualitas yang cukup rendah. Perusahaan dapat kehilangan pangsa pasar dan juga branding atau nilai merek yang telah dibangun selama bertahun-tahun sebelumnya. Pelaku usaha perlu segera mendaftarkan mereknya untuk mengawasi terhadap kemungkinan pelanggaran, menjaga identitas produk atau merek, serta mengambil tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan seperti ini. Perlindungan merek merupakan investasi penting bagi keberlangsungan bisnis yang kita miliki. Nah, dari kasus tersebut atau sengketa dari sarung gajah duduk, sebagai kesimpulannya kita ambil yaitu sengketa merek gajah duduk menunjukkan bahwa perlindungan hak merek sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan juga kepercayaan konsumen, serta menjaga keberlangsungan usaha kita agar memiliki jangka waktu yang cukup panjang. Membahas beberapa kronologi juga berita-berita penting lainnya. Ini merupakan kronologi di mana PT Gajah Duduk ini sempat menemukan produknya yang digunakan oleh PT PSAJ yang telah ditemukan di pasaran tradisional, juga beberapa platform e-commerce begitu. Nah, dari sini akhirnya PT Gajah Duduk ini mengajukan gugatan kepada PT PSAJ. Dalam putusan tersebut, PT PSAJ akhirnya dinyatakan bersalah, di mana dikenakan pidana dan juga denda karena sudah melanggar Pasal 100 ayat 1 Primer UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan juga indikasi geografis. Dalam gugatan tersebut, PT Gajah Duduk menyertakan barang bukti yang dapat memperkuat gugatan. Namun, atas putusan tersebut, PT PAJ mengajukan banding. Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan ini merupakan salah satu contoh nyata bagaimana pelanggaran merek di Indonesia dapat berujung menjadi sanksi pidana. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan juga indikasi geografis pada pasal 100 ayat 1. Kasus ini merupakan gambaran nyata tentang bagaimana reputasi, strategi bisnis, kekuatan branding, juga perlindungan hukum dapat melindungi bisnis. Pelajaran penting untuk seluruh pelaku bisnis di mana merek harus segera didaftarkan, seluruh variasi merek perlu dilindungi, bukti penggunaan wajib disimpan, dan strategi branding tentunya tidak boleh tertinggalkan.